Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. pada Bapak dosen. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jayadi Akbar Pasaribu, mahasiswa Teknik Informatika BINUS Online Learning. Dan bersama saya Kak Azian. Boleh perkenalkan diri, Kak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azian Katranda Islam. Biasanya disapa dengan Zian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya untuk menjadi narasumber atau diajak berbincang-bincang oleh saudara Jayadi Akbar. Gitu. Oke, terima kasih. Hmm, oke. Jadi kalau boleh tahu Kak Zian ini backgroundnya apa dan boleh cerita dikit nggak gimana kesehariannya? Oh, oke. Sebelumnya makasih. Kalau untuk mengenai background ya, saya merupakan dulunya mahasiswi dari salah satu kampus pendidikan yang berjurusan program studinya itu adalah pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Jadi itu biasanya disebut lebih banyak disebut dengan guru PAUD ya. Jadi karena jurusan saya itu backgroundnya tuh PG PAUD. Dan kini alhamdulillah saya sudah mengajar, sudah resmi menjadi seorang guru gitu di salah satu lembaga yaitu Lembaga Sekolah Murid Merdeka. Seperti itu. I see, keren banget. Oke. Berarti inilah ya, guru itu sebenarnya kalau dari pandanganku dari zaman dulu itu aku selalu salut sama teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan ini. Karena kenapa? Pendidikan bagiku itu adalah senjata di mana kita itu bisa mengakses dunia. Jadi makin kuat pendidikan kita, makin banyaklah opsi kita dalam berbagai hal. Jadi aku rasa Betul. eh, pendidikan emang sepenting itu. Nah, lebih spesifiknya tentang dalam pendidikan ini. Menurut kakak, apa sih hal yang terpenting dalam pendidikan? Kalau dari aku ya, banyak hal sebenarnya yang penting dalam pendidikan itu. Karena semua hal yang dalam pendidikan itu sangat berkesinambungan gitu. Baik itu akademisnya, terus juga non-akademisnya, bahkan bentuk lain selain non-akademis ini ataupun akademisnya adalah dukungan. Dukungan baik itu dari guru, baik itu dari orang tua paling penting, dan juga lingkungan itu tuh sangat turut mempengaruhi pendidikan itu tadi. Jadi semua hal dalam lingkup pendidikan itu penting gitu. Ibarat ramuan ya, Hmm. jikalau ada ramuan di dalam satu lab kimia itu kita tuh salah taruh ramuan itu efeknya juga akan berubah jadi sesuatu hal yang beda kayak gitu. Jadi sebegitu krusialnya pendidikan itu dalam kehidupan dan setuju banget sama apa yang disampaikan tadi sama Jayadi bahwa eh, pendidikan itu adalah pedangnya ketika kita berperang eh, dalam melawan musuh apapun dan juga merupakan senjata untuk kita apa ya, menggapai dunia gitu. Nah, jadi sebegitu pentingnya pendidikan gitu. Hmm. Iya, karena bicara tentang pendidikan pasti kita nggak pernah jauh-jauh yang dari namanya itu buku. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih buku favoritnya Kak Zian? Ada dong. Kalau di aku itu Hmm. kemarin itu aku terakhir kali baca itu adalah buku tentang ini ya, perbandingan. Aku lupa judulnya apa, tapi itu bukunya berisi tentang perbandingan setiap sistem pembelajaran, kurikulum pembelajaran, bahkan cara pembelajaran di setiap negara. Itu ada tiga negara, negara di Amerika, di Finlandia, dan juga negara di Korea gitu. Jadi melalui buku itu tadi aku jadi tahu kan selama ini banyak ya kasarannya tuh orang-orang khususnya orang Indonesia itu selalu guru-guru Indonesia ataupun pokoknya banyak orang Indonesia tuh mengagung-agungkan pendidikan di Finlandia kayak gitu. Nah,
sebenarnya memang bagus sih gitu ya, tapi pendidikan-pendidikan di luar negara Indonesia itu mereka tuh sudah menetapkannya sebagaimana kondisi negara mereka gitu. Berbeda dengan kita. Kita pastinya pemerintah itu sudah menyusun berbagai hal, berbagai cara kenapa pendidikan di Indonesia tuh disusun seperti ini karena ya ini warga Indonesia, orang-orang di Indonesia tuh seperti ini. Jadi kayak sebenarnya kalau dilihat-lihat itu kita tuh juga nggak kalah kalau nggak kalah bagus sih sistem pendidikannya, hanya sekarang yang menjadi PR besarnya adalah khususnya di abad saat ini itu adalah lebih ke sumber dayanya, lebih ke orang-orangnya. Mau nggak orang ini belajar, mau nggak orang ini kita tuh bersaing sama nih seperti negara-negara yang di luar sana kayak gitu. Jadi benar-benar pengalaman aku waktu baca buku itu, alhamdulillah udah setengah bab ya, karena bukunya itu tuh ini apa namanya lumayan tebal dan itu kayak membuat aku yang kayak shock banget. Oh, ternyata pendidikan di Amerika itu tuh nggak bagus-bagus amat ya. Dan kayak pendidikan di Korea tuh yang kayak gila, gila banget gitu ya. Yang benar-benar pressure-nya tuh tinggi banget sampai kayak di Korea tuh anak-anak itu tuh kayak belajar 24 jam kayak gitu. Beda kalau di Amerika tuh ya udah mereka paling belajar maksimal 10-12 jam itu pun udah include les-lesan di luar kayak gitu. Tidak seperti negara-negara sebagian negara Asia salah satunya Korea tuh yang mempunyai pressure yang tinggi. Beda lagi nih kalau sama Finlandia. Finlandia tuh lebih santai, lebih humanis gitu lah ya bahasanya. Jadi yang tidak menuntut tapi lebih ke gimana caranya kita bisa bisa bertahan hidup nih di masa depan seperti itu. Itu sih. Jadi kayak sebegitu insightful-nya kan sesuatu hal yang kita dapat dari buku itu. Oke, Betul betul. mungkin itu aja Kak Zian. Terima kasih banyak atas waktunya. eh Mungkin ada mungkin kata-kata kata-kata penutup mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan. Closing statement ya ini ya. Oke, Iya. buat aku tuh nggak banyak sebenarnya. Untuk kita yang mau meningkatkan pendidikan khususnya Indonesia menjadi lebih baik lagi, eh, maka mulailah dari diri kita sendiri gitu. Khususnya kita sebagai yang kaum kaum Gen Z, kita nggak usah lagi menilik ke belakang. Tilik ke belakang tuh jadikan sebagai pembelajaran aja, tapi em, sekarang kita mulai dari diri kita yang akan menjadi bapak, ibu, wes semuanya penggerak dunia saat ini. Mulailah dari diri kita agar hal-hal yang lalu itu tidak terjadi lagi dan kapasitas pendidikan di Indonesia bahkan tadi minat literasi dari Indonesia itu bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi mulai dari kita maulah untuk membaca bacaan apapun itu eh, singkat nggak singkat dimanapun berada itu coba dibaca karena semua bacaan itu adalah ilmu. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmu tadi, kita tuh tidak lagi menuangkan tinta hitam kepada penerus kita selanjutnya. Itu sih dari aku. Semoga bisa dipahami ya maksudnya. Oke Kak. Terima Oke, mungkin kasih. itu aja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.